di pause dulu. Sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen, dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya. Halo Sase Lovers, ketemu lagi di Bongkar Resep bersama Rio dan saya Naomi. Nah, kita akan ngebongkar resep di Bongkar Resep kali ini, Ya, yaitu roti nogat. roti nogat. Apa itu roti nogat? Nah, roti nogat ini sebenarnya roti tawar yang dipanggang terus dibelah dua gitu. Jadi rotinya utuh open top, dibelah dua, terus diolesin krim mocha, terus ditabur nogat yang melimpah ruah. Nah, nogat itu apa? Nah, nogat ini adalah karamel yang dikasih kacang terus dicetak, bukan dicetak sih apa ya, dinginkan, dipipihin gitu di di atas loyang. Terus nanti dia diancur-ancurin gitu, jadi kayak ting-ting gitu loh, jadi kayak gula karamel. Ya, bahasa Indonesianya teng-teng kacang ya. Betul, karamel kacang karamel gitu. Nah, cara ngebuatnya sebenarnya simple banget. Kalau misalnya Sasa Lovers mau bikin dari roti yang udah siap pakai, Roti sobek boleh nggak sih? Bisa juga. Roti sobek tapi yang nggak ada isinya gitu. Nah, bisa juga. Cuma kalau roti sobek itu kan dia lebih pendek ya. Kalau si roti tawar yang open top ini kan emang dia tinggi, jadi dia kayak semok gitu loh. Semok. Itu bisa juga sih dipakai. Sebenarnya pakai roti apapun sebenarnya dia bisa. Cuma biasanya memang rotinya roti utuh. Jadi dia akan dipotong-potong setelah dikasih topping dan lalala. Kayak roti bakar yang buat apa? Roti bakar Bandung. Iya gitu. Nah, itu juga bisa tuh pakai roti yang buat roti bakar Bandung. Nah, ini kalau misalnya Sasa Lovers mau pakai yang siap pakai, tinggal beli aja di bakery. Atau mau bikin sendiri rotinya bisa banget. Cek aja sajiansedap.grid.id untuk resep roti tawarnya. Nah, setelah roti tawarnya jadi nih, kita bikin teng-tengnya. Salah, si nogatnya dulu. Nah, si nogatnya ini dia dibuatnya dari gulanya ini digosongin tuh dalam arti kata dibikin karamel. Dia ditaruh di wajan. Nah, ini cara ngebuat karamel itu sebenarnya nggak boleh diaduk-aduk. Jadi si gulanya dibiarin aja di atas api kecil. Nah, nanti dia akan lama. Nah, dia akan lumer terus menyoklat kan. Kalau udah menyoklat, hati-hati tuh Sasa Lovers. Dia bisa kalau saking coklat atau kepanasan dia akan gosong. Terus jadi rasanya agak pahit gitu kan. Nah, jadi harus bener-bener pas dia warnanya kecoklatan. Baru itu bisa diaduk. Nah, setelah itu ditambahkan kacang. Nah, kacangnya ini bisa disangrai dulu atau di oven, kacang kupas di oven, terus bisa dicincang kasar. Karena nanti kan setelah dia jadi kacang nogat, kita akan hancurin kan, dia akan hancur lagi gitu kalau kehalusan. Waktu masukin ke karamelnya, nanti pas ditumbuk dia jadi makin halus. Iya gitu. Betul, bumbu pecel nanti. Iya betul. Nanti malah minyak keluar ya. Betul. Nah, jadi kita cincang kasar aja waktu dicampurin ke gula yang karamel ini, baru dituang di atas tray. Nah, kalau bisa kasih alas silpat. Silpat itu yang untuk anti lengket, ya? Anti lengket dan tahan panas. Tahan panas. Nah, terus didiemin. Nanti kan dia akan mengeras tuh jadi kayak permen. Nah, permennya itu yang kita ancur-ancurin itu gitu. Jadi deh si nogatnya. Ya, sebenarnya nogatnya bisa divariasiin juga ya. Betul. Dari kacang-kacangannya juga bisa divariasiin. Bisa jadi kacang mede kalau misalnya nggak suka kacang tanah gitu kan, atau dicampur bisa jadi makin gurih, atau bisa campur wijen juga bisa. Atau mau almond dicampur juga bisa. Ya, seenaknya lidah aja deh. Yang penting kacang-kacangan. Betul banget. Dan jangan lupa disangrai dulu tadi kan. Iya. Kalau nggak disangrai dulu nanti jadinya mentah, rasanya nggak enak. Karena kita nggak ada proses pengovenan ya waktu si teng-tengnya si nogatnya ini. Jadi dia langsung dicetak, didiemin. Nah, si buttercreamnya nih. Nah, buttercreamnya sendiri sebenarnya kan kalau yang buttercream di pasaran gitu ya, di toko-toko kue, itu ada yang udah ada rasa mokanya, tapi kita juga bisa bikin sendiri. Itu dari mentega putih,
yang dikocok sampai mengembang, lalu kita tambahkan pasta mocha. Gitu. Atau misalnya mau pakai kopi mocha yang diseduh tapi kental gitu, terus didinginin dulu baru dimasukin ke buttercreamnya. Nah, manisnya dari apa? Nah, manisnya ini bisa dari kental manis kalau dia mau manisnya creamy gitu. Kalau enggak, sirup gula. Kalau dari gula pasir atau gula halus tidak disarankan karena dia nanti akan ada tekstur berindilan gitu. Iya, gitu. Jadi makanya kita menggunakan sirup. Nah, sirupnya ini bisa bikin sendiri. Jadi kayak gulanya dilarutin di air tapi dibikin yang sekental mungkin. Perbandingannya mungkin perbandingannya tuh bisa 200 gram gula sama 100 ml air, itu dimasak dia sampai kental. Nah, itu tuh supaya nggak makin banyak cairan karena kan buttercream kan minyak kan lemak dia gitu. Sebetulnya tuh nggak nyampur sama cairan air. Betul banget. Jadi nggak boleh banyak-banyak dicampur. Nanti dia pecah gitu. Nah, betul banget. Udah deh jadi itu yang rasa mocha gitu. Tapi kalau mau simple, buttercream yang udah jadi di pasaran ya. Betul banget. Kalau kayaknya repot banget gitu, apalagi buat jualan kan. Nah, udah gitu nih si rotinya yang tadi udah siap ya. Dia tinggal dibelah dua aja. Terus kita olesin margarin dulu di sekelilingnya, dibakar. Dibakarnya ini di pan bergelombang biar hasilnya cantik garis-garis gitu ya kan. Lalu setelah udah menyoklat, kita tinggal olesin buttercreamnya di tengah, sama terus nougatnya yang super duper banyak, biar nougat banget. Udah deh, kemas minumnya sama kopi. Wah, itu juara sih ya. Sore-sore kan. Iya, yuk kita cari kopi. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh ya bikinnya gimana, tips-tipsnya apa segala macam gitu. Tapi kan takarannya kita nggak tahu nih. Takarannya berapa iya. ya kan? Betul. Sasa lovers bingung. Betul. Nah, ini kalau Sasa lovers mau tahu takarannya, lengkapnya, resepnya ada di tabloid saji edisi mendatang. Nah, jadi tinggal dicek aja yang kalau misalnya, aduh aku nggak langganan nih, jadi harus siap-siap langganan dong. Nah, makanya itulah gunanya langganan Sasa lovers. Jadi kalau yang mau berlangganan langsung aja ke Woper Koran atau ke toko buku Gramedia. Nanti di sana langsung bertanya aja, atau misalkan bisa dilihat di tabloid ya, di bagian belakangnya cover itu ada nomor telepon sirkulasi. Nanti bisa telepon di situ, nanti kami akan melayani. Kemudian di situ kan ada pilihannya, ada yang berlangganan 6 bulan atau 1 tahun, karena saji ini terbitnya 2 minggu sekali. Nah, selain itu banyak kemudahan nih. Satu, dapat diskon, terus udah gitu dapat bonus juga. Bonusnya lucu-lucu loh. Terus nanti kan kalau berlangganan langsung diantar. Iya betul. Dan juga isinya nggak cuma resep ini aja. Banyak banget. Ada info, tips dan juga bonusnya juga ada kan. Itu dia, ada bonus resep. Betul banget. Jadi bakal full resep-resep yang berguna banget pastinya. Murah loh harganya. Itu dia. Oke, Sasa lovers, sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga turn on notification. Nah, oke, sampai jumpa ya. Terima kasih. Dadah. Halo Sasa lovers, ketemu lagi dengan saya Corin. Nah, kali ini saya akan membagikan tips bagaimana sih cara membuat roti tawar yang lembut. Nah, kalau Sasa lovers mengikuti tips ini dijamin anti gagal. Nah, yuk kita ikutin tips berikut ini. Nah, kita langsung ke cara pembuatannya ya. Nah, bahan kering kita campur menjadi satu. Di sini tepung terigunya. Tepung terigunya kita menggunakan tepung terigu protein tinggi ya. Kalau ibu-ibu beli di pasar atau di supermarket biasanya mereknya Cakra Kembar. Nah, Sasa lovers juga bisa menggunakan tepung komanci atau tepung yang jenis proteinnya tinggi. Ini tadi ada tepung terigu, susu bubuk, gula pasir, dan ragi instan. Nah, ragi instan di sini saya menggunakan merek Fermipan. Nah, ini bahan keringnya kita campur menjadi satu. Ini diaduk rata terlebih dahulu, baru dimasukkan si susu cair dingin. Nah, saya menggunakan susu cair dingin. Nah, cairan ini harus dingin ya.
Soalnya saat membuat roti itu membutuhkan waktu pengulenan yang lumayan memakan waktu. Nah, karena saya menggunakan mixer, nanti adonannya lama-kelamaan akan menjadi panas. Susu cair dingin di sini berfungsi untuk menghambat proses fermentasi yang lebih cepat. Nah, ini setelah rata kita masukkan susu cair dinginnya. Nah, untuk memasukkan susu cairnya kita masukkan secara perlahan ya, sedikit demi sedikit. Nah, untuk membuat roti tawar di sini tidak menggunakan telur. Kenapa roti tawar tidak menggunakan telur? Nanti si roti tawarnya warnanya tidak akan putih seperti roti tawar yang dijual. Nah, ini diadonin sampai kalis ya. Nah, ini adonannya sudah kalis. Kita masukkan mentega tawar dinginnya dan garamnya. Nah, ini adonannya, kita lihat apakah sudah elastis atau belum. Dengan cara kita mengambilnya sedikit aja, kemudian kita lakukan window pane atau kita tarik seperti ini. Nah, kalau kita udah tarik seperti ini sampai tipis dan transparan, tidak sobek, artinya adonan udah cukup elastis. Adonan roti yang diulenin tidak elastis akan menyebabkan roti tidak mengembang secara sempurna, pori-porinya besar, seratnya tidak halus, dan bentuknya tidak beraturan. Setelah elastis seperti ini, kita bulatkan terlebih dahulu. Tips berikutnya, saat membagi adonan gunakan pisau atau scraper ya, supaya teksturnya bagus. Ya, adonannya kita fermentasikan selama 30 menit terlebih dahulu sebelum ke proses selanjutnya. Ini sampai 2 kali lipat ya besarnya. Mungkin rumah di Sachet Lovers suhu ruangnya berbeda-beda, ini nanti bisa disesuaikan. Kemudian supaya adonannya tidak kering, kita tutup dengan plastik wrap, atau Sachet Lovers juga bisa menutupnya dengan kain lembab supaya adonannya tetap lembab, tidak kering. Ini kita diamkan 30 menit. Nah, ini sudah difermentasikan selama 30 menit. Nah, ini udah mengembang 2 kali lipatnya. Tips berikutnya, kita harus membuang udaranya, harus benar-benar kempis ya, agar roti yang dihasilkan pori-porinya tidak terlalu besar atau kasar. Tips berikutnya, untuk menghasilkan roti yang mulus, bagian permukaannya itu diawali dengan rounding ya. Jadi kalau ngerounding dipastikan harus benar-benar sampai licin. Setelah di rounding seperti ini, adonannya diistirahatkan selama 10 menit. Nah, adonannya ditutup seperti ini agar adonannya tidak kering. Nah, ini udah 10 menit ya, kita kempiskan terlebih dahulu, kemudian kita giling tipis. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan loyang roti tawar yang ada tutupnya seperti ini. Ini ukurannya 30 cm x 12 x 12 cm. Nah, ini dioles tipis dengan mentega putih atau margarin, dan di bawahnya dialas dengan kertas roti. Kita gilingnya selang-seling ya, yang coklat dan yang putih. Nah, setelah seperti ini, kita masukkan ke dalam loyangnya. Nah, ini ditutup sampai 3/4 bagian seperti ini. Nah, ini difermentasikan selama 75 menit. Sambil ditutup bagian yang lubang dengan plastik supaya adonannya tidak kering. Setelah 75 menit, tingginya sampai 3/4
dari tinggi loyang, kemudian kita tutup. Kalau roti tawar yang difermentasi terlalu lama akan menyebabkan rasanya asam, keriput, dan akan berpinggang di bagian sisi rotinya. Berpinggangnya maksudnya melengkung di bagian tengahnya ya, jadi dia tidak lurus kotak sama sisi seperti itu. Nah, ini kita oven di suhu 180 derajat selama 40 menit. Nah, ini roti tawarnya udah jadi, udah saya potong-potong. Oh iya, Sachet Lovers harus kenali suhu oven di rumah masing-masing karena setiap oven itu suhunya pasti berbeda-beda walaupun sudah ada suhunya. Jadi Sachet Lovers harus mencoba oven masing-masing terlebih dahulu untuk mengenal lebih jauh bagaimana suhu yang ada di oven Sachet Lovers. Ini setelah dipotong-potong bentuknya seperti ini, seperti zebra kan? Ini roti tawarnya lembut banget dan pori-porinya halus dan tentunya tidak berpinggang. Nah, ini lurus sama rata. Nah, ini kita tes ya seberapa lembut roti tawar yang tadi kita bikin. Tips menyimpan roti tawar agar tidak cepat kering. Nah, jadi Sachet Lovers bisa menyimpannya di dalam wadah kedap udara atau dimasukkan ke dalam kantung plastik supaya permukaannya tidak kering. Nah, roti tawar ini bisa tahan sampai 5 hari ya di suhu ruang. Nah, ini udah selesai. Jangan lupa resepnya dipraktekkan di rumah. Juga tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video YouTube channel kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Halo Sachet Lovers, bertemu lagi dengan saya Indri. Sachet Lovers tahu nggak sih berapa lama roti harus difermentasi? Nah, biar nggak keliru lagi, yuk perhatikan beberapa faktor berikut ini yang mempengaruhi proses fermentasi roti. Fermentasi dimulai ketika adonan sudah elastis. Biarkan adonan dalam keadaan tertutup di suhu yang hangat supaya mengembang sempurna. Waktu bisa jadi panduan lamanya fermentasi, tetapi bukan satu-satunya patokan. Kalau suhu ruangan hangat, fermentasi jadi makin cepat. Kalau suhu ruangan dingin, fermentasi jadi makin lama. Jadi, kalau membuat roti di dalam ruangan ber-AC atau di musim hujan, fermentasi jadi makin lama. Itu mengapa untuk menghambat fermentasi, biasanya roti dimasukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu. Jadi, kalau pemula bisa memperhatikan waktu fermentasi di dalam resep. Tapi tergantung suhu, coba perhatikan waktu fermentasi apakah sudah cukup atau belum. Setelah waktu yang ditentukan berlalu, coba kuahkan adonan. Jika adonan sudah cukup difermentasi, adonan akan berserat-serat. Tetapi jika belum, adonan bisa ditambah fermentasinya. Nah, Sachet Lovers sekarang udah nggak bingung lagi kan berapa lama roti harus difermentasi. Jangan lupa dipraktekkan di rumah ya tipsnya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita. Sampai bertemu di tips berikutnya. Bye-bye! Hai Sachet Lovers, berjumpa lagi dengan saya Resi. Kali ini saya akan memberikan tips membuat roti sendiri. Nah, untuk pemula wajib banget tahu nih agar roti lebih lembut dan cantik. Penasaran kan gimana caranya? Nah, langsung aja kita simak tipsnya. Menakar bahan harus dilakukan dengan tepat. Jika resep kurang sesuai dengan selera kita, jangan cepat-cepat mengubah resepnya ya Sachet Lovers. Coba dulu seperti resep aslinya. Setelah itu, resep bisa sedikit diubah. Tetapi tidak boleh terlalu banyak mengubahnya ya. Dengan begitu, hasil roti buatan kita pasti bisa sukses dan lembut. Yang kedua, pilih bahan yang berkualitas. Ingat, kualitas bahan tak cuma berpengaruh terhadap rasa roti loh, tetapi juga pada keberhasilan roti. Ragi yang berkualitas kurang baik, misalnya membuat roti tidak mengembang sempurna. Untuk tepung yang digunakan, tepung yang berprotein tinggi. Saat diadoni, protein akan berubah menjadi gluten yang kemudian akan memberi tekstur yang bagus pada roti. Jadi, semakin tinggi proteinnya, makin bagus pula roti yang dihasilkan. Sayangnya, tinggi protein akan membuat roti menjadi keras. Karena itu, kadang tepung yang digunakan dalam membuat roti dicampur dengan protein sedang, agar roti lebih lembut. Yang ketiga, saat membeli ragi, perhatikan tanggal kadaluarsanya. Jika hanya sesekali membuat roti, gunakan ragi dalam saset supaya bisa tahan lama. Jangan gunakan ragi yang sudah tersisa lama di dalam sasetnya ya. Karena ragi yang terpapar udara tidak lagi bagus kualitasnya. Dan pastikan membuat adonan roti tidak mengembang saat difermentasi dan hasilnya roti tidak akan lembut.
Yang keempat, menguleni adonan. Untuk menguleni adonan harus betul-betul sampai elastis ya, karena proses pengulenan ini sangat berpengaruh untuk menghasilkan roti yang lembut. Nah, ciri-ciri roti yang elastis adalah adonan tidak lagi menempel di tangan serta tidak mudah sobek. Yang kelima, fermentasi harus berlangsung dengan tepat. Sebelum di oven, roti harus difermentasi terlebih dahulu. Jika fermentasi terlalu lama, roti akan terasa asam. Jika terlalu sebentar, roti kurang sempurna pengembangannya. Setelah difermentasi, roti harus dikempiskan sampai betul-betul kempis supaya roti tidak berlubang saat di oven. Mengoven roti tidak boleh terlalu lama ya Sassy Lovers. Ikuti saja saran dalam resep yang kita tiru. Kalau dalam waktu yang ditentukan roti belum juga matang, berarti api yang kita gunakan kurang besar. Itu dia tips membuat roti sendiri agar roti lebih lembut dan cantik. Gimana Sassy Lovers? Ternyata mudah banget ya caranya. Untuk aneka macam resep roti bisa langsung lihat di website kami di sajensedap.grid.id. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita. Bye-bye!